Alhamdulillah hari ini telah hadir Ustaz kita yang insyaallah katanya akan memberikan kajian yang berisi temanya fikih tradisi dalam Islam ya Ustaz. Ya. Untuk mempersingkat waktu sebelumnya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktunya Ustaz, silakan. Suaranya mendem. Saya satu lagi. Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan program yang telah kita sepakati, yaitu kajian Islam yang kajian Zuhur Indosat ya. Kajian Islam Zuhur Indosat yang pada kesempatan kali ini kita coba untuk memberikan pemandangan umum ya, yang berkaitan dengan satu buah buku yang baru saja terbit ya. Insyaallah sebentar lagi datang bukunya, masih di bawah mungkin ya, yang saya beri judul Fikih Tradisi. Dan buku ini akan memberikan cara baru bagaimana kita memandang tradisi keagamaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah panduan saya dalam menulis buku tersebut, sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah, yaitu 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Artinya, dan demikianlah kami menjadikan kalian sebagai komunitas wasaton, ummatan wasaton, untuk menjadi penyeimbang agar manusia berpatokan kepada kalian dan kalian berpatokan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Latar belakang saya menulis buku ini adalah, pertama, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam setiap kajian ilmu fikih, karena saya selalu membahas bahasan fikih di berbagai tempat ya, sehingga mereka menanyakan tentang masalah-masalah yang menjadi tradisi kemasyarakatan. Kemudian yang kedua juga munculnya kesalahpahaman dan potensi keretakan di tubuh masyarakat mengenai ataupun berawal dari tradisi keagamaan tersebut. Dan yang ketiga, saya menulis karena tanggung jawab untuk memberikan penjelasan secara imbang akan tradisi tersebut. Nah, ini bukunya baru datang. Ya. Apa saja yang saya tulis di dalam buku tersebut? Banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tradisi keagamaan masyarakat kita, Pak ya. Yang pertama ya terkait dengan masalah kurban, begitu juga tentang masalah akikah. Kemudian dalam masalah sholat Jumat juga banyak kasus yang belum terjawab. Artinya dalam kitab-kitab fikih yang ditulis para ulama kita itu tidak tersentuh tentang kasus-kasus tersebut ya, karena mereka mungkin tidak menganggapnya sebagai satu persoalan, tapi ternyata masyarakat kita menganggap sebagai satu persoalan, sehingga perlu jawaban kembali.
Kemudian yang keempat, ya silakan. Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan kasus-kasus dalam sholat Id. Kemudian yang kelima, tradisi ziarah kubur. Ya, ini juga menjadi satu permasalahan. Kemudian perayaan Maulid Nabi juga sering ditanyakan ya di berbagai tempat. Kemudian masalah tahlilan juga begitu. Perayaan haul, tradisi zikir bersama, tradisi istighosah, kemudian talqin jenazah di kubur, kemudian perayaan Nisfu Sya'ban dan perayaan Isra Mi'raj. Jadi ini merupakan hal-hal yang dianggap oleh masyarakat kita sebagai tradisi, namun masih ada potensi yang membuat masyarakat kita itu retak. Saya mungkin tidak dikatakan pecah, tapi retak, pergaulannya menjadi tidak sehat, menjaga jarak antara kelompok ini dan kelompok itu. Ya, katakanlah yang mengadakan maulid dengan yang tidak mengadakan maulid saja ada jaraknya, Pak. Ya, begitu juga yang merayakan Isra Mi'raj dan yang tidak merayakan Isra Mi'raj punya jarak tersendiri. Ya, mengklaim si A begini, mengklaim si B begitu. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Selanjutnya kita coba bedah beberapa hal ya dalam kitab yang mungil ini. Pertanyaan tentang masalah kurban akikah itu seputar bolehkah berkurban kalau belum akikah. Ya, walaupun mungkin ada jawaban-jawaban yang diberikan oleh penceramah-penceramah di televisi ya, tapi dalam bentuk tulisan dan kemudian memberikan argumentasi dan dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini masih belum didapatkan oleh masyarakat. Saya menjawab dalam buku ini, kenapa kita harus mempertanyakan kurban dulu atau akikah dulu, atau bolehkah kita berkurban kalau kita belum akikah? Ya, saya memberikan pemahaman bahwasanya kurban satu hal, akikah satu hal. Keduanya tidak diperintahkan dalam waktu yang bersamaan. Keduanya memiliki waktu yang berbeda-beda, sehingga tidak perlu ada pertanyaan ini dulu atau itu dulu. Ya, kurban punya waktu sendiri, mulai tanggal 10 Zulhijjah ya sampai akhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Ya, sementara akikah waktunya bukan waktu itu. Akikah waktunya adalah waktu seorang itu dilahirkan, dan tersebut dalam bahasa teks hadis dengan 7 hari. Ya, sehingga kemudian tidak perlu dipertanyakan sebetulnya ini dulu atau itu dulu. Ya, begitu juga ketika mereka berbicara tentang akikah, sering sekali masyarakat itu tergelitik dengan beban akikah ketika sudah dewasa. Dulu bapak saya miskin, ya, tidak bisa mengakikahkan saya. Sekarang saya sudah dewasa dan banyak uang. Apakah saya harus mengakikahkan lagi ataukah tidak? Ya, itu masih tetap saja dipertanyakan di tengah-tengah masyarakat. Ada juga mengatakan, ya saya nggak sreg kalau belum diakikah. Nah, disinilah perlunya adanya penjelasan bahwasanya satu, akikah itu bukan perintah kepada diri kita. Ya, akikah itu adalah perintah kepada orang tua kita. Kita tidak perlu merasa terbebani karena perintahnya tidak tertuju kepada si bayi. Apakah Rasulullah memerintahkan akikah kepada si bayi, Pak? Tidak ya. Bayi kamu akikah. Ya, kalau kamu lahirkan kamu akikah enggak. Ya, itu perintah kepada bapak si bayi. Yang kedua, perintah itu dalam Islam, dalam apapun, sangat bergantung kepada kemampuan seseorang. Selama ini masyarakat kita hanya tahu perintah yang bergantung dengan kemampuan itu hanya untuk haji saja. Ya, karena haji bagi yang mampu. Tidak pernah mereka memahami kurban bagi yang mampu. Gitu kan? Kenapa? Karena tidak ada tulisan letter luck-nya. Namun kalau kita pahami secara umum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu sebetulnya adalah seluruh perintah di dalam ajaran Islam sangat bergantung dengan kemampuan seseorang. Kalau Anda mampu, Anda kerjakan. Anda tidak mampu, tidak ada beban. Nah, gitu. Ya, sehingga kemudian ketika melahirkan anaknya, lalu dia tidak mampu,
ya, maka pada saat itu kemampuan tersebut menjadi penghalang dia untuk melaksanakan perintah tadi, dan dia tidak dianggap bersalah, tidak juga dianggap berdosa karena ketidakmampuan tersebut. Ya, kemudian yang ketiga perlu kita jelaskan juga dalam buku ini adalah bahwasanya perintah akikah itu terbatas waktunya. Tadi sudah saya sebut dan saya singgung, Nabi menyebutkan yauma sabi'ihi. Dalam riwayat yang mana saja perintah akikah kepada seorang bapak untuk anaknya yang dilahirkan adalah pada hari ke-7. Lalu ada yang mengatakan, oh ada juga yang membolehkan hari ke-14, ada juga yang membolehkan hari 21, terus menerus kelipatan-kelipatan 7 begitu. Saya menjawab itu hanyalah ijtihad dan tidak ada landasannya. Yang ada hanya tersebut teks pada hari ke-7, sehingga yang kita pahami bahwasanya perintah itu terikat dengan kemampuan pada 7 hari itu. Hari ke-8 baru mampu, perintah akikahnya sudah nggak ada. Ya, hari ke-9 baru mampu, perintah akikahnya sudah nggak ada. Ya, jadi hanya sampai batas hari ke-7. Nah, ketika hari ke-7 itulah diakikahkan. Kalau tidak mampu, ya tidak ada pembebanan. Ya, nah ini tentang masalah akikah sudah dewasa yang sering sekali ditanyakan oleh masyarakat. Kemudian tergadai, oh dia takut juga. Tapi kan kalau nggak diakikahkan nanti kita tergadai gitu ya. Tergadai ini apa maksudnya Pak? Ya, tergadai ini berkaitan dengan kemampuan juga. Ya, penafsirannya dalam syarah kitab-kitab hadis itu memang banyak. Ya, diantaranya adalah mungkin ada hal-hal buruk ya daripada si anak tersebut yang belum diakikahkan. Tapi hal di sini sangat berkaitan dengan kemampuan daripada seorang orang tua ataupun ayah daripada anak tersebut. Ketika dia mampu tidak melakukan akikah, iya kena tergadainya itu. Tapi ketika dia tidak mampu, maka tidak ada beban apa-apa dan tidak akan terkena kesan tergadai dalam hadis tersebut. Ya, kemudian juga dalam masalah kurban yang sering menjadi pertanyaan di berbagai tempat, boleh nggak kulitnya dijual, boleh nggak kulitnya bikin beduk, boleh nggak kulitnya apa gitu ya. Bagaimana cara memperlakukan kulit hewan kurban? Nah, dalam buku ini saya memberikan jawaban bahwasanya hewan kurban ya itu apanya saja kulitnya yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat itu kembali kepada masyarakat. Ya, kalaupun tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat, ya silahkan kemudian diatur bagaimana caranya agar sampai ke tengah masyarakat. Ya, diantaranya ada yang memotong-motong kulit hewan kurban itu, kemudian dibagikan, dimasukkan ke kantong plastik yang akan dibagikan ke masyarakat juga. Tapi tidak semua masyarakat seperti itu. Kalau di Jakarta orang nggak bisa masak kulit dengan macam seperti itu, sehingga pada saat itu bisa dijadikan makanan yang lain dari penjualan kulit kurban. Yang tidak dibolehkan sama sekali dalam hal kurban ini adalah kalau kulit hewan kurban itu dijual lalu masuk kantong, ya untuk kembali kepada si pekurban ataupun kembali kepada pengurus masjid itu sendiri. Ya, jadi intinya hewan kurban kembali kepada masyarakat yang menyembelih hewan kurban tersebut. Ya, ini di antara permasalahan yang kita bahas dalam buku tersebut. Kemudian yang kedua juga saya membahas pertanyaan-pertanyaan dalam masalah sholat Jumat ini. Di antaranya banyak yang melaksanakan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Ya, bagaimana kedudukan sholat zuhur setelah sholat Jumat? Tidak ada sholat zuhur setelah sholat Jumat. Perintah Allah pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Hanya bagi perempuan yang tidak wajib sholat Jumat, kemudian mereka melaksanakan sholat zuhur. Begitu juga bagi musafir, bagi anak kecil, bagi orang sakit yang tidak punya kewajiban sholat Jumat, mereka kewajibannya sholat zuhur. Tapi kalau kita sudah melaksanakan sholat zuhur, maka tidak ada sama sekali untuk pelaksanaan. Kalau kita sudah melaksanakan sholat Jumat, maka tidak ada pembebanan sama sekali untuk melaksanakan sholat zuhur. Ya, lalu ada beberapa argumentasi yang disebutkan, diantaranya adalah Jum'atul liman sabak. Ya, saya khawatir nih sholat Jumat saya di sini
apakah sah atau tidak? Ya, itu kembali kepada rukun Jumat apa, syarat Jumat apa. Kenapa kita harus berpikir sesuatu yang tidak jelas? Rukun Jumat jelas, syarat Jumat jelas. Kalau rukun dan syarat terpenuhi, berarti pembebanannya sah. Kalau pembebanannya sah, maka tidak perlu ada lagi pembebanan yang lain, yaitu sholat sunnah. Bahasa Arab dalam khutbah Jumat, ya, itu juga menjadi pertanyaan. Dan sampai sekarang hari ini di Jakarta pun masih ada masjid yang khutbah Jumatnya pakai bahasa Arab. Ya, jadi kalau karyawan sholat di situ enak, tinggal duduk pakai kipas angin tidur. Kenapa? Karena khotibnya bicara bahasa Arab, itu pun pakai teks yang tidak bisa dipahami. Ya begitu saja ritualnya, setiap hari pulang selesai khutbah udah pulang, tidak ada yang didapat apa-apa. Ini kita berikan penjelasan dalam fikih tradisi ini. Panjang dan pendeknya durasi khutbah Jumat. Ya, selalu saja ada kalimat khutbah 20 menit, khutbah 15 menit. Ya, di mimbar itu ya, karena saya sering naik mimbar, jadi saya tahu di situ ada tulisan tersebut. Ya, bagaimana kalau umpamanya lebih panjang dan seterusnya. Ya, apakah pendek itu mesti suatu keharusan, kalau panjang berarti salah dan lain sebagainya? Ya, kita berikan penjelasan. Khotib Jumat ideal yang seperti apa? Karena banyak sekali masjid-masjid, khususnya masjid tradisional itu, khotibnya yang orang dekat aja gitu, keluarga kita saja. Ya, sementara apakah mereka memiliki kapasitas untuk berkhutbah ataukah tidak? Ini menjadi pertimbangan nomor 100. Ya, jauh sekali pertimbangannya. Pertimbangan yang pertama adalah keluarga dekat dan seterusnya. Kemudian penggunaan tongkat dalam khutbah Jumat juga. Antum masih temukan masjid-masjid yang menyediakan tongkat? Ya, masih banyak ya. Itu juga mereka menganggapnya sebagai suatu keharusan. Kalau tidak pegang tongkat nanti kuranglah nilainya. Kalaupun tidak, mereka mengatakan tidak sah. Pakaian khotib Jumat, saya juga di beberapa tempat, bahkan di perkantoran juga ada yang menyediakan baju gamis. Saya bilang, baju saya bersih Pak. Untuk khutbah Jumat baju saya bersih. Ya, ini baru ganti hari ini. Ya, tapi mereka minta agar khotibnya pakai gamis. Ya, dan mereka menganggap kalau khotibnya tidak pakai gamis mungkin khutbahnya jadi tidak sempurna atau apa. Ya, itu juga masuk dalam masalah yang kita bahas di dalam buku ini. Kemudian dalam masalah sholat Id, yaitu sholat Id saat orang lain masih berpuasa, ya, yang sering terjadi kan kalau lebarannya 2 kali, ya, hari Jumat, hari Sabtu, hari Kamis atau hari Jumat. Ya, sholat Id di jalan dengan menutup jalan ini belum dibahas di mana-mana. Ya, dan di sinilah kita bahas. Saya ingin menegaskan bahwasanya tidak pernah ada tuntunan dari Nabi untuk melaksanakan sholat Id di jalanan. Yang ada adalah melaksanakan sholat Id di lapangan. Jalanan bukan untuk sholat, jalanan untuk berjalan. Ya, jangan ditutup dengan alasan peribadatan. Ya, nah ini adalah satu poin yang perlu saya tegaskan. Belum ada yang menegaskan, dan itu yang diarahkan oleh Nabi SAW. Ya, terburu-buru Pak nih. Ya, selanjutnya adalah tentang masalah ziarah kubur. Ya, apakah ada legalitas ziarah kubur? Ya, yang ekstrem sudah mengatakan ya tidak boleh saja sudah ziarah kubur, menganggap kalau berziarah kubur itu sudah melakukan apa ya, perbuatan syirik begitu. Ya, kemudian apakah yang dibenarkan dan dilarang dalam ziarah kubur, itu juga kita jelaskan. Begini boleh, begini tidak boleh. Jangan meminta kepada kubur. Jangan menganggap kubur itu sebagai sebuah tempat berkah dan lain sebagainya. Ya, adabnya seperti apa? Salam dulu, mendoakan, mengingat jasa-jasa orang yang meninggal. Ya, dan kalau mereka adalah orang-orang yang pantas diteladani, maka perlu juga untuk mengambil ibrah dan teladan dari mereka yang sudah meninggal dunia. Ya, lalu secara spesifik juga ditanyakan tentang masalah ziarah Wali Songo. Ya, Bapak mungkin akan lihat masyarakat kita baik di Jawa atau Sumatera mendekati bulan Ramadan itu musim ziarah gitu ya. Bawa rombongan ya, 1 bus, 2 bus, itu banyak sekali. Ya, dan saya pun mengikuti rombongan tersebut dan saya lihat memang penuh seperti orang berhaji. Ya, di kuburan-kuburan tersebut sangat banyak sekali. Apa yang mereka lakukan, mana yang boleh, mana yang tidak, itu perlu kita jelaskan.
ya. Kemudian bertawasul dengan Wali Songo, ya, karena juga ada teks lagu yang dibuat. Kalau di daerah-daerah kuburan Wali Songo itu biasanya dijual tuh kasetnya, ya, ada teks lagu yang mengajarkan untuk bertawasul dengan Wali Songo ini, dan kita jadikan sebagai satu pembahasan dalam buku ini. Kemudian tradisi merayakan Maulid Nabi, ya. Yang pertama untuk kita bahas adalah masalah perayaan sesuatu. Bolehkah kita merayakan sesuatu? Merayakan ulang tahun, merayakan kemenangan, merayakan, gitu ya. Apa yang ingin dirayakan? Apakah ada legalitas perayaan di dalam ajaran Islam? Kemudian Maulid Nabi antara orang yang menentang dan orang yang membenarkan. Yang menentang apa sih alasannya? Yang menentang alasannya adalah Nabi tidak pernah merayakan Maulid Nabi, gitu, ya. Yang membenarkan Maulid Nabi itu penting. Kenapa? Karena itu merupakan event untuk memperbaiki masyarakat, lebih mencintai Nabi, menteladani Rasulullah, dan seterusnya. Walaupun dalam praktek perayaan Maulid itu perlu koreksi, ya, diantaranya ya panitia Maulid Nabi tidak sholat subuh karena kecapean semalam jadi panitia. Nah, ini kan perlu dikoreksi juga. Bagaimana Anda menulis meneladani Rasulullah SAW, paginya enggak sholat subuh? Nah, kemana tulisan itu? Ya, jadi ditulis tapi dalam prakteknya malah bertentangan dengan apa yang ditulis. Ya, begitu juga penceramah-penceramah dalam Maulid Nabi ini sekarang tidak lagi mengarah kepada menteladani Nabi, tapi digunakan sebagai event penggalangan massa, ya, mencari dukungan partai politik. Betul atau tidak? Ya, jadi perayaan Maulid Nabi itu bukan murni untuk menghidupkan semangat meneladani Nabi, tapi perayaan Maulid Nabi itu dipakai untuk menggalang kekuatan massa, menjual rakyat dan lain sebagainya, karena memang banyak pilkada dan juga pemilihan-pemilihan politik lainnya. Nah, seperti ini terus harus dikoreksi, ya. Di samping juga hal-hal yang lain yang sudah kita tuliskan di dalam fikih tradisi tersebut. Kemudian masalah tahlilan, ya, tahlil itu hakikatnya apa sih? Ya, tahlil itu kan kalimat tahlil artinya kalimat la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Kenapa disebut acaranya dengan acara tahlilan? Karena memang yang paling menonjol dalam acara itu adalah melafazkan zikir la ilaha illallah dalam jumlah yang cukup banyak dan cukup lama, ya, sehingga orang menyebutnya tahlil karena di situ ada kalimat la ilaha illallah yang diulang-ulang sebagai sebuah zikir. Apakah tahlil itu bid'ah? Ya, kita buka tentang apa arti bid'ahnya, ya. Kalau Anda mendefinisikan bid'ah hanya karena tidak pernah ada di zaman Nabi, ya masuk. Tapi kalau Anda mendefinisikan bid'ah tidak seperti itu, ya tidak akan masuk. Dan siapakah yang mendefinisikan bid'ah itu kalau tidak ada di zaman Nabi, tidak ada contohnya dari Nabi? Definisi bid'ah yang sebenarnya itu apa sih? Ya, nah ini kan masyarakat kita tabu untuk membahas, ya, dan mungkin sangat jarang sekali kajian yang berkaitan dengan masalah bid'ah. Saya mungkin memberikan rekomendasi kalau bisa di book fair ini, ya, diadakan satu kajian antara salafi dan non salafi yang berkaitan dengan apa itu bid'ah, begitu. Ya, jadi masing-masing memberikan pandangannya sehingga masyarakat kita jadi kenal. Ya, kalau selama ini orang mengatakan yang tidak dikerjakan oleh Nabi lalu dikerjakan jadi bid'ah, itu masih butuh pembahasan yang cukup panjang. Ya. Kemudian ada catatan untuk mereka yang pro, ya, saya mendiskusikan, setelah itu saya berikan catatan. Yang pro tahlilan hendaknya begini, yang kontra tahlilan hendaknya begini, ya, jadi sehingga kemudian bisa sedikit menutup kerenggangan di tengah-tengah kelompok masyarakat dalam masalah tahlilan ini, ya. Saya dengar di Radio Roja pertanyaan seorang ibu, ya, jadi intinya ibu itu menanyakan begini,
saya tinggal di satu komunitas di lingkungan RT gitu ya. Di situ masyarakatnya tahlilan semua. Ya, saya tidak mau dengar ada orang tahlilan. Akhirnya saya pindah ke RT lain. Ternyata di RT itu juga masyarakat ngadain tahlilan. Lalu saya pindah lagi ke RT lain. Akhirnya dia capek pindah-pindah terus. Akhirnya dia tanya kepada ustadznya di Radio Roja itu, terus gimana? Saya udah capek pindah-pindah tersebut, di mana saja ada orang tahlilan. Apakah saya tetap berdosa kalau nggak pindah? Sampai begitu memberikan pertanyaan. Ya, jadi begitu begitu bencinya, begitu benci terhadap permasalahan tahlil ini, tapi dia nggak ngerti tentang tahlil itu sendiri. Ini adalah permasalahan real yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, kalau mau pindah ke hutan, insya Allah tidak ada yang tahlilan. Ya, tidak ada yang tahlilan di hutan. Kemudian masalah perayaan haul, ya. Perayaan haul ini apa, Pak? Ini ulang tahun kematian seseorang. Ya, dan biasanya yang dirayakan ini mereka-mereka yang punya jasa di tengah-tengah masyarakat. Haul Syekh Yasin, pernah dengar nggak? Ya, haul Syekh Yasin Al-Fadani, itu adalah gurunya kiai-kiai kita di Indonesia ini. Ya, setiap tahun itu diadakan. Ya, hakikatnya apa? Hakikatnya adalah menceritakan riwayat hidup dari almarhum, ya, yang bisa diteladani oleh generasi selanjutnya. Ya, acara yang lain adalah ya biasa, zikir, tahlil, doa. Kemudian acara yang lain adalah ya ngasih berkat. Ya, yang disebut dengan bersedekah atas nama orang yang sudah wafat. Ya, kemudian mengumpulkan orang banyak untuk mendoakan secara kolektif murid-muridnya, para pecintanya, tetangganya, keluarganya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian penentuan jumlah hari untuk mendoakan orang yang telah wafat, ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, ada haul ataupun 1 tahun. Ya, itu seperti apa kedudukannya di dalam Islam. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah masalah talqin jenazah. Ya, talqin ini apa? Ya, model talqin ini ada 2. Model talqin ini ada yang sebelum meninggal dunia, ya, ketika orang sakaratul maut, Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya, ada juga yang talqin ini adalah ketika jenazah sudah dimasukkan ke dalam kubur, ya, dan setelah diazankan lalu diuruk, belum selesai pengurukan itu, kemudian akan ada orang yang hadir dan kemudian membacakan sesuatu yang disebut dengan talqin. Wahai fulan bin fulanah, ya, ingatlah ketika engkau keluar dari dunia akan satu kalimat la ilaha illallah. Apabila nanti malaikat nanya kepadamu man rabbuka, jawablah begini. Apabila nanti ditanya tentang siapa nabimu, jawablah begini. Itu panjang gitu ya. Itu dilakukan oleh masyarakat kita, dan apakah itu punya dasar ataukah tidak? Ya, dan saya tuliskan juga di sini insyaallah teksnya tentang masalah talqin. Ya, silahkan nanti bisa kita baca satu persatu. Saya terjemahkan semuanya ya untuk memberikan pemahaman yang komplit. Kemudian tentang perayaan Isra Mi'raj, ya, juga menjadi satu pembicaraan di tengah masyarakat, dan sampai sekarang setiap kali ada perayaan Isra Mi'raj mulai ada diskusi lagi, mulai ada kerenggangan lagi, ya. Sama perayaan apa hakikatnya, kemudian apakah yang tidak dilakukan oleh Nabi kemudian dilakukan itu lantas menjadi bid'ah ataukah tidak. Kemudian juga saya kupas tentang beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan Isra Mi'raj dan bagaimana kita menyikapi tentang hal tersebut atau tentang hadis-hadis tersebut. Ya, ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Inilah gambaran sedikit, gambaran umum yang berkaitan dengan fikih tradisi yang saya tulis. Ya, mudah-mudahan ya apabila di antara kita juga banyak yang bersinggungan dengan tradisi-tradisi tersebut bisa mendapatkan pencerahan dari buku ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.
Masih ada 10 menit buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan terkait dengan tradisi atau fikih tradisi di kehidupan sehari-hari, bisa langsung diajukan pertanyaan sekarang. Ya, untuk ikhwan dan akhwat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini pertanyaannya mungkin tadi sudah terjawab sama Pak, cuma saya minta dijelasin lagi Pak. Saya pernah baca dulu waktu masih di SMA itu yang tentang tergadai. Kayaknya kalau Tergadai. orang Arab itu sering banget ngomong, saya gadaikan orang tua saya kepada Allah, saya gadaikan diri saya pada ini. Nah, maksudnya apa? Saya juga nggak ngerti ya maksudnya digadaikan apa. Sama yang kedua, misalkan untuk seorang sholat Jumat, kadang kan ada yang sholat Jumat belum mandi, atau katakanlah bajunya ada kotor segini. Itu kadang-kadang suka ada yang bilang, wah nggak sah tuh. Sebenarnya saya tahu ini apa jawabannya apa, cuman bisa dijelaskan lagi gitu Pak Ustaz. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwat, ada pertanyaan sekalian? Pertanyaannya sudah saya tanya ya Bu ya. Pertanyaan sudah saya tanya semua, Ibu tinggal jawab aja. Kan pertanyaan semua ini isinya. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, kalimat yang Bapak baca dalam hadis Nabi itu fida ka abi wa ummi. Ya, Nabi juga menyebut kalimat tersebut, fida ka abi wa ummi. Ya, itu merupakan kalimat yang menunjukkan keseriusan. Ya, artinya saya ingin melakukan ini, ya, taruhannya adalah bapak dan ibu saya gitu. Ya, taruhannya adalah bapak dan ibu saya. Ya, kalau kalimat gadai dalam bahasa hadis tentang akikah itu bukan fida, tapi bahasanya adalah rohinah. Ya, rohinah. Ya, dalam bahasa ekonomi ya jaminan, begitu ya, jaminan. Kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya, yuzbahu anhu yauma sabihi wa yuhallaku wa yusamma. Ya. Nah, di antara keterangan yang saya dapatkan tentang masalah tergadai ini adalah baik buruknya masa depan anak tersebut, baik secara fisik ataupun secara non fisik, ya, itu ada pada pelaksanaan akikah orang tuanya. Ya, jadi ada kekhawatiran begitu loh. Ada kekhawatiran kalau orang tuanya memang mampu, tolong kalimat mampunya jangan dihilangkan. Kalau orang tuanya memang mampu, hendaknya melaksanakan akikah tersebut demi kebaikan anaknya di kemudian hari, baik secara fisik ataupun non fisik. Ya, sehingga kemudian juga para ulama kita memberikan aturan lebih langsung, lebih lanjut bahwa kambing yang disembelih itu tulang-tulangnya tidak boleh dipatahkan kecuali melalui persendian. Ya, dan ketika mereka menjelaskan tentang hal tersebut, jawabannya juga sama, tafaulan bisalamati a'dha'ihi. Ya, untuk berharap agar anggota tubuhnya itu tidak ada yang cacat dan tidak ada yang luka sampai dia meninggal dunia nanti. Ya, jadi kalimat tergadai dalam hadis akikah tidak sama dengan kalimat tebusan ataupun jaminan dalam sumpah-sumpah yang dikatakan oleh orang Arab termasuk Nabi SAW. Jadi ketika mereka mengatakan fida ka abi wa ummi, itu hanya ingin menunjukkan keseriusan. Yang saya katakan ini benar loh. Ya, taruhannya ini bapak dan ibu saya. Ya, jadi itu untuk sebagai penegasan sumpah. Ya, tapi kalau dalam hadis itu tergadai dalam arti ada kemungkinan buruk yang akan terjadi pada bayi tersebut seandainya akikah itu tidak dilaksanakan. Ya, itu penjelasan yang pertama. Kemudian penjelasan yang kedua,
tentang masalah sholat mandi dalam sholat Jumat. Ya, memang disunnahkan itu. Jadi ada istilahnya hal-hal yang wajib, hal-hal yang rukun, hal-hal yang sunnah. Ya, ini hanya didapatkan dalam materi fikih, Pak. Ya, kita tidak bisa membaca sebuah hadis kemudian kita langsung mempraktekkan. Ya, hadis yang kita dapatkan terlebih dahulu harus kita pahami. Nah, pemahamannya itu ranah ilmunya adalah ilmu fikih. Ya, sehingga kita temukan kalau kita baca buku hadis tidak ada istilah rukun, tidak ada istilah sunnah dan seterusnya. Ya, tapi kalau kita baca ilmu fikih, maka kita akan temukan yang wajib apa, yang yang sunnah apa, yang syarat apa. Pembagian wajib, sunnah, syarat ini adalah klasifikasi yang memudahkan seseorang untuk memahami status hukum dari perbuatannya. Kalau hal tersebut adalah sunnah, berarti dia tidak termasuk sebagai standar sah atau tidak. Tapi kalau hal tersebut adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang rukun, maka akan menjadi standarisasi sah atau tidak. Ya. Nah, masalah mandi ini bukan standarisasi wajib, tapi masalah mandi adalah kesempurnaan. Ya, orang yang akan melaksanakan sholat Jumat harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, kalau dia tidak junub maka tidak wajib mandi. Kalau dia junub baru wajib mandi. Ya, dan dia dianjurkan untuk mandi. Kenapa? Karena akan berada di tengah orang banyak. Ya, sehingga kalau dia punya BB, bau badan, ya, tidak mengganggu orang lain. Dan ternyata juga bisa kita dapatkan keuntungannya kalau seseorang itu mandi untuk sholat Jumat, maka dia akan lebih bersemangat untuk mendengarkan khutbah sehingga tidak tidur saat khotib berkhutbah. Ya, jadi standarnya adalah standar kesempurnaan, bukan standar sah atau tidak pelaksanaan sholat Jumat. Masalah pakaian yang terkena kotor. Nah, kotor ini tidak selalu najis. Ya, kemudian apa yang maksud dengan kotor? Kita harus lihat kasusnya secara langsung. Kalau hanya tanah atau becek atau debu, ya, atau hal-hal yang kita temukan di jalan dan tidak bisa kita hindari, maka hal tersebut termasuk sesuatu yang ditolerir. Ditolerir artinya tidak dianggap sebagai satu penghalang untuk melaksanakan sholat ataupun sholat Jumat. Ya, itu keterangan singkat yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Sabar, Mas Elias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar katanya kalau setelah azan itu ada yang bilang nggak boleh ada salawat gitu. Jadi kan menunggu qomat ya. Jadi ada yang bilang tidak boleh, tapi ada yang bilang nggak ada masalah gitu. Yang benar yang mana tuh? Iya. Mungkin itu aja. Ini sholat biasa. Azan setelah sholat biasa. Sholat 5 waktu. 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lagi mungkin dari Ahmad ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ya, Ustaz, langsung jawab. Baik, terima kasih. Antara azan dan iqamah itu ada sholat. Ya, baina kulli adzanaini sholatun. Antara azan dan iqamah ada sholat, dan sholat tersebut kemudian diistilahkan dengan istilah sholat qobliyah rawatib. Ya, sholat qobliyah rawatib. Ada yang sifatnya ditekankan, sunnatun muakkadah. Ada juga yang sifatnya sunnah biasa, tidak ada penekanan. Ya, tapi kalau kemudian antara azan dan iqamah itu dikumandangkan sholawat, ya, memang bukan pekerjaan yang ada di dalam pekerjaan Nabi SAW, ya, tidak ada dalam pekerjaan Nabi. Tapi catatan saya, jangan kita langsung mengklaim salah, jangan kita langsung mengklaim bid'ah hanya sekedar tidak ada
pada pelaksanaan Nabi SAW. Ya, pertama kalau yang Bapak sebutkan salawat ya Allahumma sholli ala gitu Pak ya. Ya, semacam itu. Kalau salawat yang dimaksud adalah salawat seperti tadi, pertama untuk membaca salawat memang tidak ada waktu tertentu Pak. Ya, kalau tidak ada waktu tertentu berarti ya boleh kita baca kapan saja gitu ya. Ya, kemudian yang kedua adalah sebetulnya pekerjaan ataupun waktu antara azan dan iqamah itu adalah waktu mustajab. Ya, waktu mustajab, dan ketika mustajab pada saat itu hendaknya kita gunakan untuk berdoa. Bersolawat adalah bagian daripada berdoa. Ya. Nah, kembali masalah doa ini harus dikencangkan atau tidak? Ya, pakai mic atau tidak pakai mic? Ya, ini tidak ada larangan sama sekali untuk melakukan hal tersebut. Ya, jadi apa yang dikerjakan oleh sebagian masyarakat kita membaca sholawat sambil nunggu yang lagi sholat sunat kan ya? Maksudnya kan seperti itu. Ya, itu tidak ada celaknya ataupun tidak bisa dikatakan sebagai pekerjaan yang salah. Di samping kalau kita ingin membandingkan dengan keadaan lain di masjid yang lain, ya, yang sudah sholat sunat kemudian ngobrol saja dengan temannya, ya, dan obrolan tersebut bukan saja tidak terdengar tapi bisa sampai mengeluarkan suara dan membuat suara yang cukup kencang. Nah, kalau kita ingin bandingkan mana yang lebih baik, yang baca sholat ataupun yang ngobrol, tentu memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa dan bersolawat lebih baik. Apakah dilakukan bersama atau tidak, ini kembali kepada pembahasan zikir bersama, ya, doa bersama. Apakah boleh bersama atau harus sendiri? Apakah boleh dikencangkan ataukah harus dipelankan? Itu menjadi pembahasan yang cukup panjang. Allahu a'lam bishawab. Sama aja Pak. Nah. Terima kasih Ustaz. Sudah setengah jam, jadi sudah masuk waktu untuk selesai. Mungkin dari Ustaz ada kesimpulan atau penutup? Ya, kesimpulan dari saya adalah buku fikih tradisi yang saya tulis ini maksudnya adalah untuk menjawab, ya, pertanyaan di masyarakat sekaligus untuk menyatukan kerenggangan. Saya sangat sedih kalau yang maulid dan tidak maulid itu marah-marahan. Ya, saya sangat sedih kalau yang mengadakan Isra Mi'raj lalu diklaim dengan bid'ah. Saya sangat sedih juga kalau masyarakat kita itu masih saja memahami bid'ah ini sebagai hal yang tidak dikerjakan oleh Nabi tok, ya, tanpa ada yang lain-lain, ya. Dan itulah yang saya jelaskan. Saya sangat memimpikan masyarakat kita ini bisa bersatu padu. Urusan-urusan yang tidak prinsip hendaknya kita bisa bertolerir. Kalau bisa kita bertoleransi dengan non-muslim, kenapa kita tidak bisa bertoleransi dengan sesama muslim? Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'ain la yasma'. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'il arba'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.